Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah. Ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya. Terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah. Tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata eh, beliau dan tim udah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang kita bisa download sudah diisi gitu ya sudah gitu kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kalau SOP kita kan gini kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya. Lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih kita akan analisa paling lama 30 hari tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan ya udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Gitu ya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Gitu. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa gitu mungkin seminggu lah ke depan gitu nanti kita sebutkan kayak apa dan kalau di KPK nah saya harus lapor pimpinan juga kan gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan gitu nanti ditetapkan kayak apa gitu jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, Enggak, dokumen? enggak. Jadi bawa formulir yang diisi, ditulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui yaitu menerima gratifikasi gitu. Enggak. Jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Nah, kalau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa gitu dari gratifikasi. Kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas. Di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Jadi nanti temennya bakal diklarifikasi dulu nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Sampaikan apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Gitu. Inisial Y kalau nggak salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya kan. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak. Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan kita lihat aja gitu kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya lah kita proses. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk
belum tahu. Kita belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa gitu. Bagaimana kalau direncanakan bagaimana Pak? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah tuh ya kayak apa gitu, nanti kita lihat lah, dianalisa ya kayak apa gitu. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat deh. Ya gua jauh-jauh, gua kan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini gitu ya. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu pertemanan. Pastinya. Ya dalam seminggu ini. Ya. Nah, nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Lu tagih aja. Tapi kita punya 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. 1 juta. Ya, kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana gitu. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta gitu. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu, analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu Lulusan, berhasil mengungkap gua baru bahwa lihat. lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat, apakah itu bisa dapatkan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana, berapa hari gitu, nggak tahu. Cuma dia bilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng, tapi kan kayak apa detailnya nebeng kita juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari, apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja, kita lihat kayak apa detailnya. Pak, mau nanya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum? Belum kayak tahu. penahanan atau... Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan, tapi kalau enggak ya enggak, udah selesai aja. Dari gratifikasi ya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu, yang di Dumas kan ya monggo ditanya ke Dumas gitu. Jadi Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan juga ke PLPM. pastilah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan, nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Pak Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi. Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait bersama. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya. Ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong gitu. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti ada permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal kita begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu Pak? Kenapa nggak dikerjakan? Diperiksa secepatnya gitu. Tanpa harus menunggu Dumas. Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif. Oh sendiri, iya. Pak. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaisang kan, ya di Dumas aja gitu, lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK tuh kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Udah gitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan, penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan gitu. Kalau Mas Kaisang datangnya ke gedung sini nggak ke gedung sana? wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kantor direktorat gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah loh. Di sini. Pak, izin Pencegahan di sini Bu. Izin memastikan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak ya? Ya. Itu jabatannya Yogi, apa sih, ya. Pak? Gue nggak tahu banget. Gue nggak tahu itu. Masuk kejauhan. Itu WNA atau
Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja. Iya. Terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Nggak tahu. Belum. Kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak, apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak, kan udah bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf. Nggak ada pas pampres. Nebeng temannya berarti maksudnya temannya ikut juga dong Pak. Tapi kok nggak ada di pesawatnya? Katanya kan tadi disebut. Ngerti Bu, Berarti nggak ada jelaskan kan nanti secara kita rinci, tanya nih sama temennya. Berarti nggak dijelaskan secara rinci tadi Pak. Iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Tapi temennya nggak ikut, Apanya? ikut pesawat. Nanti kita tanya. Temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Kenapa nggak ditanya tadi? Wah bukan gue yang nanya Bu. Ya Bapak kamu. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya, deh. Pak itu kan udah kelihatan beberapa kali ya naik pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu dia hanya menjelaskan yang perjalanan Yang ke menjelaskan Amerika yang atau ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang ribut nih gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak. Enggak tahu yang di Dumas ya. Akan dicek nggak Pak? Oh ya lihat yang di Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya, Temennya tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih.